Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama 120 orang yang dalam tanda kutip diduga adalah mantan anggota atau kader JI, Jamaah Islamiyah. Seperti yang kita ketahui, JI adalah organisasi terlarang dan sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Dan ada sejumlah orang di Republik Indonesia ini yang terafiliasi terhadap kelompok ini, entah mereka secara pribadi menyadari atau tidak, atau mungkin mereka tidak tahu sama sekali kalau jaringan yang mereka ikuti terafiliasi dengan JI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan 120 orang mantan anggota JI tersebut yang sudah ikrar setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sukarela melepaskan baiatnya terhadap JI dan siap menampilkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan saya diberikan satu kesempatan di mana satu sesi saya sharing dengan beliau-beliau semua, berbicara dengan mereka dan diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah atau ceramah sebetulnya. Walaupun saya tidak menyebutnya ceramah, mungkin lebih baik kita nyebutnya sharing, karena yang sedang saya ceramahi, yang sedang saya ajak bicara ini banyak juga pakarnya, banyak juga ustadznya, banyak orang-orang yang memang sudah mengerti lebih jauh tentang agama. Namun kita sharing untuk bersama-sama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan konten ini bisa diambil pelajarannya oleh pihak-pihak lain, bisa diambil hikmahnya, bahwasanya dakwah Islam yang sebenarnya adalah dakwah rahmatan lil alamin. Jihad yang sebenarnya adalah jihad membela agama dan membela negara. Karena membela negara bagian daripada ajaran agama. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama orang-orang yang menjaga negaranya sendiri. Dalam konteks kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Kami kader NKRI Lampung. Kami kader NKRI Lampung Berikrar setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Dan menolak paham radikalisme. Dan menolak paham radikalisme. Dan terorisme. Dan terorisme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tausiah sifatnya lebih ke tausiah ya. Tausiah agama, dan tentunya kita dihadapkan dengan perspektif penafsiran. Namanya dalil itu pasti orang boleh jadi tidak ada penafsiran tunggal, Pak. Jadi seandainya nanti antara argumentasi kita, argumentasi saya dengan yang bapak-bapak pahami itu berbeda, tidak jadi masalah. Karena kita tidak boleh menuhankan apa yang kita pahami. Jadi sebaiknya kita boleh sharing dan lain sebagainya. Ya kayak tadi saya openingnya pakai Sayyidina Muhammad. Ini kan khilafiyah babnya. Ya saya pakai Sayyidina ya karena saya NU. Bermadhab Syafi'i kan begitu. Makanya pakai Sayyidina. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Baik, di awal ini lanjutan materi saya waktu kita di Hotel Bukit Randu. Saya aja baru sekali itu ke Bukit Randu itu ya. Keren juga ternyata itu. Jadi lanjutan materi di Bukit Randu yang lalu yang saya sempat nyampaikan tausiah sekitar 40 menit. Cuman kita nggak formalitas saja waktu itu. Tidak ada tanya jawab dan diskusi ngobrol-ngobrol atau sharing. Nah, di awal saya hendak sampaikan bahwasanya pengalaman saya pribadi, mengapa orang berpikir eksklusif atau eksklusivisme, clue-cluenya itu misalnya kita ambil dari kata surga. Karena orang merasa
dirinya saja dan kelompoknya saja yang bakal masuk surga. Itu yang saya rasakan, Pak. Ketika saya merasa kelompok saya saja yang bakal masuk surga, maka saya jadi eksklusif sangat. Yang lain salah, yang benar tuh saya. Orang kalau beda paham dengan saya, ya masuk neraka. Yang masuk surga itu adalah saya. Nah, itu pengalaman sedemikian rupa. Nah, saya coba mengobatinya itu dengan cara bagaimana. Dulu saya nganggap yang masuk surga itu yang kalau kerudungnya nyengser di tanah gitu. Karena dulu saya sempat berpendapat yang namanya jilbab itu bukan pakaian longgar gitu. Yang namanya jilbab itu dari atas harus nyambung sampai bawah. Jilbab itu sedemikian rupa. Maka semua orang yang berpakaiannya, apalagi tahun-tahun itu kan sekolah saja paling banyak 5 orang satu SMA yang pakai kerudung. Betul nggak kira-kira? Zaman-zaman Orde Baru itu kena marah kan? Zaman Orde Baru itu poluan pakai kerudung ya nggak bisa lah. Tentara pakai kerudung nggak bisa. Anak SMA itu kalau pakai kerudung kena marah. Paling pakai kerudung kalau di sekolah umum zaman Pak Harto itu Orde Baru itu ini saja Pak. Guru agama aja yang pakai kerudung. Itu pun kerudung segitiga itu ya. Macam-macam begitulah pokoknya. Jadi apa obatnya ketika itu? Saya ketika melihat ada tetangga saya yang saya neraka-nerakakan gitu. Tetangga saya meninggalnya itu sedang sujud terakhir di sholat subuh. Padahal pakai pakaiannya sederhana, namanya orang kampung kan. Ya gaya-gaya orang kampung lah, kerudung-kerudung orang kampung cuman apa tuh? Apa namanya Pak? Kopuluk itu nah, kopuluk perempuan itu kan. Orang kamu saya nyebutnya kandok Pak. Kandok, tudung biasa di kepala itu. Pernah saya tegur, kata saya, wah salah itu, yang kayak gitu itu. Masih kelihatan auratnya. Dada masih tampak, leher masih tampak, neraka wak nanti. Dia diam saja, ya sudahlah kamu yang pintar agama, saya enggak, kata dia. Saya doktrin begitu, meninggalnya sujud terakhir sholat subuh. Di situ saya tersadarkan, orang yang saya yakini ahli neraka, tetapi meninggalnya husnul khotimah. Sampai suaminya nangis itu saking terharunya ya. Satu sisi dia sedih gitu, ditinggal istrinya meninggal. Sisi yang lain dia terharu gitu, kok istrinya meninggal husnul khotimah. Di sisi yang lain agak sedikit senang sih kalau laki-laki itu ya. Betul nggak kira-kira? Kalau laki-laki nangis itu kan sambil ngintip, ada janda muda nggak ya? Atau ada gadis tua nggak ya? Jadi di situ saya terinspirasi, loh ternyata orang itu ingin mendapatkan ridho Allah husnul khotimah juga tidak mesti sesuai dengan kriteria rigid yang saya pikirkan sebetulnya. Dan kita ini tidak boleh kemudian merasa sudah jadi panitia surga. Walaupun nggak enak jadi panitia itu Pak. Yang namanya panitia nggak pernah masuk di dalam. Yang namanya panitia pasti sibuknya di luar. Coba Densus yang jadi panitia kan di luar semua. Makanya kalau panitia surga nggak pernah masuk surga. Sibuknya di luar surga aja dia. Nggak pernah masuk ke dalam. Jadi seakan-akan sedemikian rupa. Dan saya kembali disadarkan dengan hadis Sahih Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang ketetapan Allah mendahuluinya. Sesaat lagi dia mau masuk surga, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, lantas mati masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'.
sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang sebentar lagi, bukan sayang, sungguh menggembirakan, sebentar lagi dia mau masuk neraka, ketetapan Allah mendahulinya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati masuk surga. Yang paling konkret contohnya siapa ya? Freddy Budiman. Freddy Budiman itu gembong narkoba ya. Gembong narkoba, mungkin maksiatnya sudah terlalu banyak itu. Bahkan gonta-ganti perempuan. Tapi terakhir dia di penjara di Nusa Kambangan. Lalu sebelum dieksekusi mati, dia taubat. Artinya sejengkal lagi dia mau masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati masuk surga. Kalau yang contoh konkret yang sepanjang hidupnya ahli surga, tapi dia mengerjakan amalan ahli neraka itu Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika mau dieksekusi mati, dia diperintahkan untuk bertobat. Kata Abdurrahman bin Muljam, lu ngapain gua tobat? Sepanjang hidup saya nggak pernah bikin maksiat, sepanjang hidup saya tidak pernah berbuat dosa, ngapain saya bertobat? Sampai dipotong kupingnya nggak tobat, dipotong tangannya nggak tobat, dipotong kakinya nggak tobat, begitu dipotong lidahnya dia nangis. Kata Abdurrahman bin Muljam, kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Subhanallah. Segitu solehnya Abdurrahman bin Muljam. Tapi sampai detik terakhir kematiannya, dia tidak pernah mengikrarkan taubat kepada Allah. Di ending hidupnya, dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung pada akhirnya. Nah, ini yang menyadarkan saya. Doktrin berikutnya yang menyadarkan saya dari eksklusivisme, merasa diri paling benar, yang lain salah semua, itu ada nas begini. Innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu cuman berkata bil kalimah, dengan satu kata. Tapi dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya, lalu dia masuk surga. Jadi nggak berat-berat amat ya Pak masuk surga itu ya. Nggak rumit-rumit amat dapat surga itu. Kadang kan kita diajari masuk surga itu berat. Saya pernah mampir di masjid, tulisannya gede banget Pak. Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga. Nah kita dosanya banyak, tapi pengen masuk surga, ngimpi. Saya lama merenung itu. Waduh, kalau ini populer murtad semua orang Islam ini. Siapa sih yang bisa mencegah kita berbuat dosa, Pak? Wong kita ini tempatnya salah dan dosa, tempatnya kesalahan. Saya jadi ingat perkataan orang bijak, kabarkanlah surga sebanyak-banyaknya sehingganya surga merindukanmu. Berarti kalau kita sering mengabarkan neraka, hati-hati, nanti neraka kangen sama kita. Makanya banyak-banyak kabarkan akan surga. Saya balik lagi sederhana, simple masuk surga itu. Ada riwayat ini, Imam Al-Ghazali mimpi ru'yatul rajulul mu'min. Kita sepakat mimpi ulama itu termasuk petunjuk. Juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpinya ulama. Kalau mimpinya kita ya belum tentulah kalau mimpi kita ini. Karena kita ini susahnya begini Pak. Gimana mimpinya jadi petunjuk? Kalau ngelihat cewek cantik itu lupa nunduknya. Betul nggak kira-kira? Istighfarnya telat soalnya. Jadi balik lagi bahwasanya Imam Al-Ghazali mimpi. Kemudian didatangi malaikat, "Syekh, Anda bakal masuk surga." Kata Imam Al-Ghazali, "Ngapa? Apa karena kitab saya yang saya tulis begitu banyak? Apa karena ribuan murid saya? Apa karena saya tahajud tiap malam?" Kata Imam Al-Ghazali, kata malaikat, "Bukan. Hanya gara-gara perkataan. Kamu lagi nulis kitab, ada lalat yang jatuh ke dalam tinta. Lalu engkau selamatkan, engkau berkata, alangkah kasihan lalat ini berenang di dalam tinta. Apalagi saya yang berenang di dalam api neraka. Hanya gara-gara kata-kata itu.
Imam Al-Ghazali ditetapkan masuk surga. Tapi ini kan nggak bisa dijiplak juga ya Pak. Kita lagi enak-enak ngopi, laler, jatuh dalam kopi. Lalu kita selamatkan pakai sendok. Lalu kita manggil istri, Mi, kayaknya Abi masuk surga ini. Lo ngapa kata istrinya? Ini menyelamatkan lalat dalam kopi. Ya belum tentu juga Pak. Artinya sederhana. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Bahkan boleh jadi seorang hamba itu hanya dengan satu kata Allah murka kepadanya. Makanya ada film Titanic itu ya. Kalau orang sono nyebutnya film Titanic gitu. Apa sih sebab tenggelamnya kapal Titanic itu? Apa karena di sana ada orang minum minuman keras? Banyak di kapal lain orang minuman keras. Apa karena di sana ada orang yang berzina? Di kapal lain banyak orang yang berzina. Apa di sana itu ada judi? Di kapal pesiar lain banyak orang main judi. Jangankan kapal pesiar, Pak. Kapal peri aja ada yang main judi kok. Iya kan? Kapal peri Bakauheni Merak ada yang main judi, main gaple itu. Bukan karena itu. Apa karena di sana orang nggak sholat? Bukan juga. Apa sebab Allah tenggelamkan kapal Titanic? Dikarenakan Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Kata Allah, ya sudah kita jajal aja, tumburin betul ke gunung es, tenggelam. Hati-hati dengan kata-kata. Orang bisa dapat keridhaan Allah hanya dengan satu kata, dan orang bisa mendapat murka Allah hanya dengan satu kata. Makanya bagi saya Pak, surga itu simpel, ridha Allah, rahmat dari Allah. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal perbuatannya, illa birahmatillahi ta'ala, kecuali orang masuk surga hanya karena rahmat dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi saya meyakini begini, yang namanya orang Islam itu bakal masuk surga semua. Setuju nggak kira-kira Pak? Jadi kita nih pokoknya apa aja alirannya, mau NU kayak mau Muhammadiyah, masuk surga semua. Karena coupling surga itu ditentukan dalam hadis itu begini, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam itu masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Sepertiganya akan bangkit pada hari kiamat nanti dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan mereka, lalu diampuni dosa-dosa mereka. Berarti 2/3 umat Islam ini masuk surga dan tidak pernah merasakan neraka. Bukan karena firqahnya, bukan karena madhabnya, bukan. Dan sepertiganya lagi, nah itulah yang mampir dalam neraka. Kira-kira ada yang mau mampir gak Pak? Ya, biar bisa cerita. Seru di neraka tahu. Ada apa? Ada trio macan. Lagi nyanyi iwak peyek di sana. Berani saya nyebut trio macan Pak, karena ada bubar-bubaran sekarang soalnya. Balik lagi bahwasanya sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian semua. Bahkan di situ ada golongan terakhir yang bakal masuk surga dari neraka itu. Allah tanya malaikat, wallahu a'lam, padahal Allah maha tahu. Ini namanya dialog ya. Kata Allah, masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka itu? Habis, kata Allah. Kata malaikat. Kata Allah, cari dulu. Jangan-jangan masih ada di kerak neraka. Maka malaikat bawa beko itu loh Pak, eskavator neraka itu, dikerok di dasar neraka, ditemukan masih ada ya Allah. Apa amal mereka? Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amthalil jibal. Kami jumpai amal mereka itu, kata malaikat, penuh dengan dosa-dosa yang membumbung tinggi seperti gunung. Apa mereka punya sholat? Enggak punya. Apa mereka punya puasa? Enggak ada. Apa mereka bayar zakat? Tidak juga. Apa yang mereka punya? Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kecuali mereka hanya punya modal syahadat. Kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Makanya saya yakin betul yang namanya umat ini bakal masuk surga semua. Jadi nggak perlu kita eksklusif. Ada perbedaan pendapat nggak apa-apa Pak. Bahkan modal kok. Kita pernah berpikir kaku itu modal kan, pengalaman sebetulnya. Pak Dr. Nasir Abbas pengalaman kan. Kalau nggak karena pengalaman yang nggak bisa cerita lah sama kita. Apalagi Ustaz Sufyan Sauri,
Waktu digerebek itu ya, Masya Allah. Untung beliau bawa malaikat waktu itu. Anak sama istrinya. Kalau nggak bawa malaikat, selesai pokoknya. Kalau saya polisinya, saya tembak itu, Pak. Untuk saya nggak jadi polisi ya. Allahu Akbar, Ustaz. Ini kan luar biasa. Ini eksklusif itu pengalaman sebetulnya. Pengalaman pribadi saya juga. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan terhadap firqah, madhab, dan manhaj ya. Beda madhab, beda firqah, beda manhaj. Bahkan termasuk beda afiliasi dalam bersiasa sekalipun, itu adalah keberagaman. Kita tidak perlu menyalahkan yang berbeda dengan kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kayak kita hidup bertetangga, tidak perlu mengoreksi rumah tangga orang. Sebaiknya kita urusi rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira ini? Bacok orang kita, jangan macam-macam. Tapi begini Pak Romi, ini masukan buat polisi-polisi kita ya. Kadang-kadang itu mengapa orang menjadi antipati sama negara gitu, antipati dengan penegak hukum. Ada studi kasus jamaah saya di Natar gitu. Dia kan mau bayar kontrakan ruko, ada duit dalam tas dia 25 juta buat bayar sewa ruko. Nah, dimaling sama anak remaja. Dikejarnya anak remaja itu dapet rukonya, duitnya selamat kan? Anak itu dibawa ke polsek, diadukan begitu. Kata polisi, laporan kami terima Pak, tapi duit Bapak akan kami sita sebagai barang bukti. Nah, ini yang jadi masalah Pak Romi. Ini jadi masalah kan? Gimana dia memperpanjang rukonya, duit itu juga ngutang separuhnya pikir dia. Peninglah pala dia, Pak. Bisa nggak minta tolong? Betul, Pak. BB-nya 500.000 aja, kata dia. Nggak apa-apa lah. Yang 24 juta sekian, nanti mau saya bayarkan sewa ruko. Nggak bisa, Pak. Ya sudahlah, Pak. Kalau begitu saya nggak jadi ngaduin anak ini. Nah, kalau Bapak pengen cabut perkara, bayar 5 juta. Ini Pak Romi bener saja. Jangan-jangan ada yang jadi teroris gara-gara itu kan? Karena mengapa kesal dengan sistem ini? Ini buat koreksi kita bersama kan? Ada apa? Dan akhirnya sampai hari ini dia punya komitmen. Saya tidak akan pernah selamanya berurusan dengan polisi lagi. Benar keluar duit, salah keluar duit kata dia. Ini jadi persoalan. Jadi ini masukan juga buat negara sebetulnya. Ini juga masukan. Karena kan kita upload di YouTube kan? Masukan agar memang mengapa masyarakat cenderung main hakim sendiri? Boleh jadi mungkin karena kepastian hukum yang jadi persoalan. Makanya banyak kejadian-kejadian main hakim sendiri, orang bertindak dengan sendirinya. Catatan bagi kita. Baik, yang berikutnya saya masuk ke doktrin khilafah. Saya juga sempat berpikir eksklusif itu gara-gara doktrin khilafah. Saya diajak berimajinasi, diajak bermimpi. Minimal daulah dululah kalau belum khilafah gitu ya. Kita tegakkan daulah. Yang saya bayangkan dengan daulah akan muncul ketertiban, keamanan, akan muncul kesejahteraan, terjadi distribusi ekonomi dan keadilan sosial. Apalagi waktu itu saya diiming-iming, ini Ustadz Suparman ini levelnya sudah level gubernur. Nanti kalau kita revolusi, Ustadz Parman langsung jadi gubernur. Saya ngebayangin jengkol saya itu Pak. Kalau jadi gubernur. Jadi ada imajinasi tentang sebuah negara yang damai, negara yang hebat, negara Islam yang kuat. Ditambah lagi ada imajinasi, kita nih bakal jadi apanya. Mungkin Ustadz Sufyan dulu diiming-iming jadi kapolrinya, jangan-jangan gitu ya. Ustadz Nasir Abbas jadi presidennya, jangan-jangan ya. Boleh, jadi bayangannya sedemikian rupa. Tetapi apa obatnya bagi saya? Saya coba berpikir, toh gimana kalau kita, apa bukti konkret? Mana daulah Islamiyah yang paling islami? Ingin saya cari mana klaim negara paling islami di dunia ini yang mana? Kita ingin cari dulu, selevel daulah, mana? Arab Saudi. Di Arab Saudi itu, speaker itu hanya bisa dipakai buat azan 5 waktu loh. Nggak bisa buat ceramah. Dan di Arab Saudi, khotib Jumat, itu harus atas izin pemerintah Saudi Arabia. Bukan izin ya, surat tugas. Bukan lagi izin itu. Jadi yang bisa khutbah Jumat hanya orang yang diberi surat tugas. Jadi kalau tidak maka diturunkan. Enak kita di Indonesia. Yang namanya khutib Jumat yang penting takmir masjid seneng aja. Makanya ustadz-ustadz di sini kan banyak ya.
Kalau Ustaz di sini pengen langgeng jadi khutib Jumat, pokoknya kalau khutbah di situ bikin seneng takmir masjid itu. Pasti dipakai terus khutbah Jumatnya itu. Enak kita di Indonesia ini. Ngaji pengajian akbar bisa di mana saja, pakai speaker. Coba jajal di Masjidil Haram, kita bikin halakoh. 10 orang kita kumpulkan, lalu kita ceramahi. Nggak lama nanti polisi datang. Langsung diborgol kita. Jadi nggak boleh mengadakan pengajian, kecuali tempat-tempat yang resmi, dan pengisinya harus atas izin pemerintahnya. Sampai segitunya. Negara yang diklaim paling Islami. Dan mengkritik pemerintah di sana, kejadian kemarin kan, khotib Jumat, itu khotib resmi mengatakan, wanita tidak boleh berangkat ke pasar, dan tidak boleh berdagang di pasar. Dia langsung ditarik khotibnya, kemudian dipenjarakan, selamanya ditetapkan tidak boleh lagi berkhutbah di Saudi Arabia. Loh, kok bisa cuman khutbah begitu? Karena dalam waktu bersamaan, Pangeran Muhammad bin Salman mengeluarkan satu regulasi. Perempuan sudah boleh berdagang di pasar. Dan perempuan sudah boleh berangkat belanja ke pasar. Nah, gara-gara ada khutbah begitu, maka dianggap mengkritik pemerintah, lalu ditangkap, dipenjarakan, dan selamanya tidak boleh berkhutbah lagi. Seandainya menyebut nama Raja Salman, atau menyebut nama putra mahkota, hukumnya bughot. Ketika hukumnya bughot, langsung ditangkap. Cara penangkapan di Arab Saudi itu dikafirkan, kalau bughot. Kan kalau pidana lain itu dimuslimkan, artinya dieksekusi pada hari Jumat. Tetapi ketika dia dikafirkan, maka dieksekusi pada hari Rabu. Itu namanya dieksekusi mati, tapi dalam status dikafirkan. Hari ini ditangkap, paling telat minggu depan sudah dieksekusi mati. Itu cara hukum di Arab Saudi. Mana negara yang paling kita klaim? ISIS gagal, hancur Suriah. Kemudian Irak hancur gara-gara ISIS juga. Dan ini mengundang intervensi asing akhirnya kan. Amerika Serikat intervensi. Dan sayangnya juga Arab Saudi malah memberi lapangan militernya kan. Pangkalan militer Arab dipakai oleh Saudi untuk nyerang Irak, nyerang Libya, kan begitu. Intervensi di Suriah dan lain sebagainya. Ketika kita sebagai bangsa berpecah belah, maka luar negeri akan mengintervensi negara kita. Dan selamanya akan menjajah kita semua. Itu yang sangat menakutkan. Belum lagi khilafah. Khilafah itu kan logikanya pakai apa menegakkan khilafah? Karena dia sumuliah, internasional. Makanya saya sempat ceramah kemarin di Polda Lampung, didengar oleh Abdul Qadir Hasan Baraja. Saya katakan khalifah palsu, ngamuk di mereka. Ya khalifah palsu kan? Loh, siapa yang ngebaiat dia? Kita nggak pernah ngebaiat dia kan? Kok bisa dia ngangkat diri sebagai khalifah? Kalau mau pakai hukum Islam, kata saya, halal darahnya, tambah ngamuk pengikutnya. Tapi yang ngamuk-ngamuk itu, yang nantang-nantang, nggak tak lawan, saya diam saja. Bahkan coba di akun-akun saya itu, mau FPI, mau apa, ngamuk-ngamuk, saya diam saja. Karena bagi saya ini saya dakwah, bukan untuk gagah-gagahan gitu. Saya dakwah, saya konsisten dakwah saja. Bahkan anak-anak buah saya, Ustadz gimana, adepin sajalah. Kami yang bentrok nanti, oh jangan kata saya, itu bukan dakwah namanya, itu gagah-gagahan. Ini negara-negara hukum kata saya. Biar Pak polisi aja kan. Urusan hukum mah urusan polisi, kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi kembali lagi bahwasanya ada apa, logika mana yang dipakai. Nah, cari saya ketemu dasarnya itu ketika ditanya orang, Ustadz ngajak kami ke khilafah. Kata mereka, apa dalilnya? Iya juga ya. Betul kalau kata Pak Profesor Dr. Mahfud MD itu, tunjukkan satu saja dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita menegakkan khilafah. Mati kutunya di situ kan. Jadi kita kalau nanti buat bapak-bapak ya, ikhwan sekalian, para ustadz juga kalau dialog, itu bisa jadi modal sebetulnya. Tunjukkan satu saja dalilnya yang menegakkan memerintahkan khilafah. Karena tidak menutup kemungkinan bapak-bapak sudah berani hadir di sini. Gara-gara pakai baju putih, ada Garuda Pancasila dan ada bendera merah putih, jadi murtad semua nih. Murtad itu halal darahnya loh Pak. Subhanallah. Karena halal darahnya kan. Boleh jadi. Nah tapi ketika dimurtad-murtadkan oleh teman kita sendiri, dikafir-kafirkan, jangan dibalas dengan cara yang sama gitu. Tapi kita dengan cara yang bijak saja. Niatkan berdakwah. Karena betul kalau kata Pak Romi tadi, ini pilihan kita sudah benar. Kita memilih setia kepada NKRI ini jangan pilihan yang meragukan bagi kita. Tapi pilihan yang sudah benar. Bismillah, ini langkah kita. Teman-teman ingin kita sadarkan. Karena tidak ada sistem negara ideal seperti yang dibayangkan itu. Manusia juga. Kayak kita runutkan dulu. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu yang jadi masalah. Dan ini jadi pertanyaan buat saya. Mengapa Nabi tidak memerintahkan menegakkan khilafah?
Walaupun saya punya konten Pak, 5 fase kepemimpinan. Nubuah, khilafah ala minhajin nubuah, mulkan adon, mulkan jabariyah, dan tsumma ya'udu khilafah ala minhajin nubuah. Itu bukan kalimat perintah, tapi takdir kepemimpinan. Ya, kapan-kapan bisa kita bicarakan itu. Dan saya meyakini dalam posisi ini, meyakini khilafah ala minhajin nubuah di akhir zaman itu adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Tentaranya adalah tentara Al-Mahdi. Tentara yang berperang itu. Betul itu. Dan tentara Al-Mahdi itu pakai bendera hitam. Ini saya ingin masuk sedikit ke bendera hitam itu sebentar ya. Saya ingin tegaskan bahwasanya khilafah akhir zaman itu ada Nabi Isa. Loh, ngapa? Masuk akal. Mengapa Nabi Isa? Karena begini. Sebelum itu terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Dan kata Nabi, tidak ada satupun daun hijau. Tidak, kita lihat lagi yang hijau-hijau begini. Tidak ada satupun daun hijau. Dan semua kelaparan. Lalu kami makan apa ya Rasul? Umatku kata Nabi cuman makan tasbih. Subhanallah. Ingat tasbih bukan biji tasbih. Nanti kalau begitu biji tasbih ditelenin, bukan. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, kenyang. Makanya kalau lagi lapar itu Pak, ucapin subhanallah, kenyang perut nantinya. Minimal angin lah isinya itu. Ngucap tasbih. Nah, ketika itu semua negara hancur. Negara hancur. NKRI ini bubar nantinya. Amerika bubar, Tiongkok bubar, Eropa bubar, Arab tuh bubar. Ya nggak ada lagi lah sistem. Orang yang cuma sudah kelaparan kok. Polisi nggak ada, tentara nggak ada. Semua orang lemas. Dan ketika itu yang jadi penjajah cuma satu. Dajjal. La'natullah alaih. Dan itu yang paling saya takutkan. Ketika saya yang lemas kelaparan, Dajjal datang. Man, pecel lele. Telap iman saya. Bener itu. Uang kita ini kenyang aja masih kurang. Apalagi kalau kelaparan. Dan itu berhari-hari kan. Makanya setiap kali turun hujan, saya selalu ucapkan alhamdulillah. Walaupun banjir nggak apa-apa hujan itu. Karena ngapa? Dajjal masih tangeh. Karena tanda Dajjal mau turun 3 tahun kemarau. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan. Tahun kedua 2/3 hujan. Tahun ketiga itu tidak ada hujan sama sekali. Makanya saya juga antisipasi ustadz-ustadz juga jangan sampai jualan akhir zaman ya. Membangun narasi seakan-akan sekarang ini udah benar-benar mau kiamat. Ya belum tentu dong. Hujan masih ada. Daun hijau semua ranum banget. Daripada kita berpikir hari kiamat sudah dekat, ujung-ujungnya seolah-olah kita mendahului Allah. Karena kiamat kan hak Allah saja kan. Kita nggak tahu kapan itu semua terjadi. Tapi yang ingin saya masuk bahwasanya nanti pasukan Al-Mahdi itu berbendera hitam. Tapi ingat, bendera hitam yang dipakai sebelum Imam Mahdi muncul, itu bendera hitam palsu semua. Maka ISIS pakai bendera hitam palsu. JI bendera hitam palsu. Al-Qaeda bendera hitam palsu. HTI bendera hitam palsu. Palsu semua itu. Semua pakai bendera hitam. Nasnya begini. Dari Imam Ali karamallahu wajhah, idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul ardo, tetaplah di bumi kalian masing-masing. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan berangkat ke Suriah, jangan berangkat ke Libanon, jangan kemana-mana. Karena itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok mereka itu hatinya keras bagaikan baja. Sangat keras sekali hati mereka itu. Susah sekali untuk diingatkan. La yafuna bi'ahdin wala mitsaqin. Kalau mereka sudah muncul, yang mereka rusak adalah kesepakatan. Irak, Suriah hancur, mereka yang rusak. La yafuna bi'ahdin. Mereka tidak pernah menepati janji. Wala mitsaqin. Dan mereka tidak pernah menepati kesepakatan. Negara kita ini negara kesepakatan. Negara yang dibangun negara kesepakatan. Hati-hati. Makanya sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, percayalah, tidak ada bendera hitam tersebut. Makanya Abu Bakar al-Baghdadi seolah-olah mengklaim dirinya Imam Mahdi kan. Sudah membohongi pengikutnya. Yang mengatakan bahwasanya kita sudah punya Imam Mahdi, tapi masih kita sumputkan. Karena ngapa? Untuk melegalkan pemakaian bendera hitam sebetulnya. Padahal bendera itu belum pernah ada karena Imam Mahdi itu zahir, bukan sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Ini catatan yang perlu saya tegaskan. Kemudian yang berikutnya, khilafah juga tidak sempurna. Tidak ada sistem negara paling ideal. Tetap manusia juga, bukan nabi. Teman-teman nanti bapak-bapak ya, sahabat-sahabat sekalian, ikhwan fillah, waktu di Hotel Indrapuri kan sudah, Bukit Randu ya, sudah saya sampaikan juga bahwasanya, coba kita lihat.
Khalifah Umar dibunuh. Itu kan kelemahan sistem sebetulnya kan. Khalifah Utsman dibunuh. Sedangkan yang membunuh Utsman kan sahabat sendiri. Saya sampai sekarang tuh masih kelu nyebut nama sahabatnya. Karena sahabat ini juga sahabat yang dijamin masuk surga. Kelu, nggak enak nyebutnya itu. Khalifah Utsman tuh umur berapa? 79 ya. Jadi bisa apa sih orang yang sudah lanjut usia? Dan dia tidak melawan, tidak sedang menghunus senjata waktu itu. Tapi itu gara-gara apa? Itu gara-gara fitnah politik. Nah tadi gini, ketika kekuatan umat Islam sudah berhadap-hadapan, selalu ada provokator. Itu kan kesalahan fatalnya Marwan bin Al-Hakam sebetulnya. Khalifah Utsman sudah menyampaikan, tolong pendemo yang dari Mesir, pulang semua. Nanti tuntutan kalian saya penuhi. Dan yang dituntut itu konkret. Kalau menurut pandangan manusia biasa konkret. Karena ngapa? Kan banyak tanah-tanah itu sudah milik keluarga Khalifah Utsman. Dan hampir semua gubernur waliul balad itu keluarganya Utsman semua. Maka dianggap KKN. Walaupun saya pakai kacamata umat akhir zaman, kacamata santri lah Pak ya, nggak berani saya ngomongin Khalifah Utsman KKN, karena beliau itu dijamin masuk surga. Satu. Yang kedua, menantu dari 2 putri Nabi. Nggak mungkin kan? Kemudian yang berikutnya Khalifah yang ketiga, nggak mungkin. Tapi itulah fitnah di zaman itu. Orang nebaknya bisa saja. Dia kaya raya, keluarga dia rata-rata jadi gubernur semua, maka terjadi demo. Maka kemudian beliau memenuhi tuntutan, tapi sayang Marwan, sekretaris khalifah. Kalau sekarang sekretaris khalifah itu siapa ya? Sekretaris presiden berarti ya. Atau Mensesnek atau apa namanya, memasukkan cap kekhalifahan. Dikirim ke gubernur Mesir, ini pendemo kalau sudah sampai Mesir, hukum mereka semua. Bocor suratnya, pendemo balik lagi ke kota Madinah, naik rumah dinding rumah Khalifah Utsman, maka terbunuhlah Khalifah Utsman. Jadi tidak ada kepemerintahan yang sempurna. Yang ada juga ada benturan politik di sana. Dan melibatkan orang-orang soleh juga. Pasca itu fitnah berkepanjangan. Fitnah yang berikutnya apa? Orang nuduh Ali lah dalang pembunuh Utsman. Karena Ali belum segera menangkap pembunuh Utsman. Mungkin cerita ini sudah kita ketahui semua ya. Sampai perang Jamal, 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Aisyah versus Imam Ali. Sampai sekarang belum logis bagi saya gitu. Karena ini mertua sama menantu, kan begitu, ahlul bait semua, kan begitu, yang dijamin masuk surga semua. Kadang-kadang kita sama santri nggak berani Pak menceritakan ini. Takut santri salah paham gitu kan. Kita ceritakan ketika mereka sudah paham. Itu sisi kelam dari berpolitik. Bahwasanya sesempurna apapun sistem, pelakunya tetap manusia. Ketika beda pendapat, juga berentan kepada menghalalkan darah. 6 bulan kemudian perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Bahkan ada perang yang paling tragis, perang Ka'bah namanya. Abdullah bin Zubair ketika dibaiatnya Muawiyah menjadi khalifah, setelah dia menentang pembaiatan Hasan bin Ali, nah itulah kekuasaan ya, itu sahabat Nabi semua. Dia menentang Hasan bin Ali merasa, wah ini perang lagi nih kita. Mending beliau mundur, dibaiatlah Muawiyah, Abdullah bin Zubair mengundurkan diri dari kancah perpolitikan. Tapi pasca itu Yazid dibaiat, terbunuhlah 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Zubair mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Terjadi 2 kekhalifahan di sana. 2 khalifah kembar. Padahal ada hadis kan, idza bui'a li khalifatain, ketika dibaiat 2 khalifah, maka faqturul akhir minhuma, bunuhlah yang terakhirnya. Maka terjadi perang saudara. Yazid kalah, bukan kalah ya, menarik pasukan dari Mekah. Karena Yazid terbunuh waktu itu. Hukuman juga sih, karena dia menganiaya ahlul bait ya. Hukuman juga buat Yazidnya sebetulnya. Tetapi satu sisi, saya pakai logika sederhana saya. Satu sisi Yazid itu salah. Karena dia membunuh ahlul bait. 2 cucu Nabi. Husain radhiyallahu an dipenggal kepalanya di Karbala oleh Ibnu Ziyad, komandan tempurnya Yazid. Imam Hasan diracun di dalam penjara. Itulah mengapa Imam Hasan itu banyak cucung. Kan banyak sekarang sayyid ya, habaib ya. Karena saya baca dalam kitab Imam Suyuti itu, Imam Hasan itu kalau nggak salah pernah menikah 99 kali. Kalau nggak salah. Enak juga ya. Kalau Imam Suparman bisa begitu. Subhanallah. Betul, 99 kali Pak. Imam Hasan itu punya sisi kelam juga sebagai manusia gitu. Nah, ada istrinya yang sakit hati. Maka orang meracun Imam Hasan itu lewat istrinya.
Jadi Yazid meracuni Imam Hasan lewat istrinya yang sakit hati tersebut. Makanya wajar kalau banyak betul habaib ya Pak. Dari jalur Imam Hasan itu wajar sekali. Karena memang ya 99 orang. Satu punya anak 4 aja kaliin sendiri itu. Itu zuriat Rasulullah semua itu kan. Kalau di NU kan dipercaya namanya zuriat itu ada Pak. Kalau di Nahdlatul Ulama. Memang Ahlul Bait itu yang selama dia tersambung kepada Rasul ya dia adalah zuriat Nabi. Jadi sampai segitunya. Kesalahan Yazid di situ. Tapi Yazid punya kebenaran Pak. Kebenaran Yazid di mana? Dia khalifah yang sah. Tapi dia harus dihukum juga karena membunuh Ahlul Bait. Hukuman berhasil. Dia terbunuh dan konon katanya mati nggak diterima bumi isunya ya. Sampai masukin kuburan langsung mental lagi keluar itu Yazid itu. Digantikan oleh yang berikutnya yakni Marwan. Habis Marwan digantikan oleh anaknya yakni Abdul Malik. Nah di posisi Abdul Malik kesalahan Ibnu Zubair tetap salah beliau. Beliau adalah khalifah kembar. Maka kekuasaan utama tidak boleh ditumbangkan. Maka Ibnu Zubair kalah dari Abdul Malik. Dan kemudian dihukum mati. Dan tragis kan, Ka'bah itu sampai rontok itu Pak. Pernah ada kejadian di zaman Bani Umayyah, Ka'bah itu rontok gara-gara perang Ka'bah. Bayangkan kalau itu sampai terjadi di zaman sekarang. Apa kata dunia beritanya Pak? Kalau Ka'bah sampai rontok gara-gara perang saudara. Baik, yang berikutnya. Dikit lagi nih. Lanjutkan. Jangan ngantuk tapi Pak. Subhanallah. Luar biasa. Ini konsumsi kita bareng-bareng lah sebetulnya ya. Baik, kemudian yang berikutnya saya masuk kepada doktrin bayat ya. Doktrin bayat ini doktrin yang paling banyak dimanipulasi. Kalau Khilafatul Muslimin itu pakai taslim sekarang malahan Pak. Kan kalau dari DITI, NI kan secara histori semua sama lah itu ya. Dari DITI semua sebetulnya. Dari NII zaman dahulunya. Doktrin bayat. Ada yang nyebutnya taslim. Kalau Al-Qiyadah Al-Islam itu mitak. Nah itu yang pakai koplu itu dah. Itu umatnya Nabi palsu Ahmad Musodek itu. Itu dari NII juga Pak. Doktrinnya mitak. Mitak kan nyebutnya ya. Mitak nyebutnya. Mitakun ghalidha ya. Jadi mitak kepada Nabi sebagainya. Jadi kembali lagi bahwasanya doktrin yang paling banyak dimanipulasi. Padahal sebetulnya saya dapat jawabannya sederhana. Ketika ditanya orang, ngajak orang taslim nih. Ngajak orang bayat. Dia nanya sama saya, ada nggak nas khusus untuk mengajak orang bayat? Ketika ditunjukkan ayat-ayatnya, ternyata sebetulnya Nabi tidak pernah melakukan bayat individu. Kecuali bay'ah Aqabah 1, bay'ah Aqabah 2, Baitur Ridwan. Hanya itu saja. Dan itu tidak general, tidak diberlakukan buat semua umat Islam. Loh, mengapa kemudian kita bisa mengkafirkan orang yang tidak bayat? Ini muncul persoalan kan? Terjadi manipulasi. Nah, bayat terkait dengan kekuasaan itu hanya kepada ala rajulin wahid. Ulama sepakat. Hanya kepada satu-satunya individu. Yang sudah disepakati sebagai pemimpin. Makanya saya pernah buat pernyataan. Satu-satunya orang Indonesia yang punya hak bayat cuman presiden. Satu-satunya. Bahkan tidak wakil presiden. Sama kayak doktrin jihad. Jihad qital itu kan ada dalam Al-Quran. Tapi perintah perang itu hanya boleh diperintahkan oleh Nabi, Khalifah, atau Presiden. Kepala negara. Wakil Presiden pun nggak bisa memerintahkan perang. Bahkan Panglima TNI nggak sah perintah perangnya. Panglima TNI perintah perang melawan Australia. Nggak sah. Tapi kalau perintah Presiden malah dia sah. Jadi pemimpin tertinggi yang berhak memerintahkan jihad, termasuk juga yang berhak mengambil bayat. Kok sekarang bayat menjadi liar? Masuk kelompok-kelompok, firqah-firqah, kemudian jadi bayat. Doktrinnya begini. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Nah, itu salah terjemahan saya. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Tanpa alasan. Bahasa saya begini. Kalau orang berbuat kriminal yang lain. Contoh misalnya maling. Allah tanya, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah. Masih Allah dengar hujahnya. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah. 5 tahun enggak pulang-pulang ngempet rasanya saya. Masalah hujahnya Allah terima atau tidak itu urusan Allah ya. Tapi Allah dengarkan hujahnya. Tapi ada maksiat yang Allah enggak mau dengar hujahnya. Apa?
memberontak kepada pemerintah yang sah. Itu kan hadis baiat kan masuknya ke sana sebetulnya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ini hadis yang paling populer ya. Barang siapa yang mati wa laisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada di lehernya baiat. Nah, ini yang dimanipulasi. Padahal yang dimaksud hadis itu adalah kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis ini menjadi sangat kontraproduktif karena diajak untuk merekrut orang agar baiat. Setelah orang baiat, taat sama pemimpin dia, tapi melawan pemerintah yang sah. Ini kan kontraproduktif namanya. Jadi destruktif dengan hadis itu sebetulnya. Bahkan mohon maaf, istri Pak rela meninggalkan suami kalau sudah baiat itu. Apalagi tambah doktrin, haram kamu pulang ke suami kamu. Wah, dinikahkan sama murabinya. Murabi, mudabir, nakib, apa istilahnya lagi ya Pak? Dinikahkan, bekeren juga. Ada yang sampai segitunya kan? Allahu Akbar. Ini manipulasi doktrin baiat. Baik, kemudian yang berikutnya dikit lagi ya. Saya masuk ke doktrin al-jamaah dan sawadul a'zam. Sempat saya singgung sedikit sih pertemuan kita yang pertama ya. Begini, memang kita ini nggak bisa, kita manusia biasa Pak. Asupan informasi, belajar agama, interaksi sosial kita yang begitu banyak ya. Masing-masing punya pengalaman berbeda, punya basic yang juga berbeda, punya semacam tangga perjalanan spiritual keagamaan yang berbeda. Itu yang kadang membuat kita ini jadi bingung, harus bagaimana, harus bersanad kemana Islam ini. Nah, ketika kita memang bingung, Nabi sebetulnya sudah mengutip, sudah bersabda, Nabi bersabda bahwasanya inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak, firqah-firqah yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut pengikut yang paling mayoritas. Sawadul a'zam. Percayalah Pak, yang paling aman kita ke mayoritas. Timbang mayoritas itu penting. Jangan doktrin ghuraba terus yang dipakai itu. Yang sawadul a'zam juga soheh soalnya kan. Kalau dalam konteks dunia internasional apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang mayoritas. Coba Pak, negara-negara yang kuat ahlu sunnah wal jamaahnya aman dari perang saudara. Aman sekali. Yang ahlu sunnah wal jamaahnya kuat sekali. Makanya saya pernah di kantor kita, pernah didatangi Syekh Syiah itu loh Pak. Syekh Syiah kan punya busana khusus kan. Pakai jubah khusus gitu kan. peci khusus dari Iran sana. Saya ngomong sama ustadz-ustadz pengantar dia. Tolong terjemahkan sama Ustadz Antum ini, kata saya. Saya nggak bisa bahasanya. Mohon maaf, kata saya, di Indonesia ini yang banyak cukup NU dan Muhammadiyah saja. Atau yang selaras dengan NKRI itu NU sama Muhammadiyah. Yang nggak boleh banyak di Indonesia dua, kata saya. Satu, Syiah. Dua, Wahabi, Salafi, Takfiri. Dua ini nggak boleh banyak di negeri kami. Loh ngapa? Kata mereka. Karena kalian itulah yang tukang perang itu, kata saya. Tukang bunuh-bunuhan. Coba diaman itu. Wahabi, Salafi, Takfiri lawan Syiah kan? Di Suriah juga begitu sebetulnya. Yang hancur-hancuran. Di Irak juga hancur-hancuran begitu. Cukuplah kami sudah ada NU, sudah punya Muhammadiyah, kata saya. Kami ingin bersatu, walaupun ada yang kunut, ada yang nggak kunut, nggak apa-apa. Paling selesai di meja diskusi, masing-masing saja, kami tidak saling menyalahkan. Jadi kita betul-betul hindari. Fa'alaikum bisawadil azam. Ketika kita kembali ke masyarakat, Pak, silakan yang mau ber-NU, ber-NU. Yang ber-Muhammadiyah, ber-Muhammadiyah. Yang kulturnya cocok ya. Kan ada yang kalau ya sukanya yasinan, tahlilan, ya ke NU. Biar bisa kendurenan loh, Pak. Subhanallah. Kendurenan, besekan, keren banget itu. Kan ada hadis Nabi, orang Islam itu yang paling mudah masuk surga itu, kata Nabi, yang pertama itu tut'imut ta'am. Orang Islam yang paling mudah masuk surga itu yang rajin bagi makanan. Makanya orang Indonesia ini banyak betul yang masuk surga karena rajin besekan, Pak. Rajin besekan, rajin bagi makanan. Yang senangnya ke NU, NU lah gitu.
Enggak suka tahlilan gua Ustadz, ya sudah ya enggak suka tahlilan ke Muhammadiyah atau kemana yang rahmatan lil alamin, yang setia negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalaupun tidak yang itu, Nabi sudah kasih kita pilihan. Kan kita baca nasnya itu populer banget itu. Malah jadi semacam apa ya? Truth claim, kebenaran sepihak ya. Klaim kebenaran dari kelompok masing-masing. Umat Yahudi terpecah jadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan umatku, kata Nabi. Hanya ada satu yang selamat, firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah. Kelompok yang paling selamat itu al-jamaah. Nah ini Pak Romi, ini hadis yang paling banyak digunakan untuk alat ini ya Pak Ustadz Sufyan ya. Kata JI, al-jamaah itu JI. Kata jamaah tablik jauh lah, ya jamaah tablik lah kata dia. Kata NU, coba kalau belajar risalah ahli sunnah wal jamaah Kiai Haji Hasyim As'ari itu. Di NU, iya NU dong. Muhammadiyah ya Muhammadiyah dong. Kata Salafi ya Salafi dong. Semua begitu mengklaim. Padahal sebetulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mujtahidin rajih dari madhab Hambali, berkata, al-jama'atu hiyal ijtima'. Yang namanya al-jamaah itu adalah al-ijtima'. Dia bukan firqah. NU itu firqah, JI itu firqah, Muhammadiyah itu firqah, MUI itu firqah. Yang dikatakan al-jamaah itu adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya untuk konteks hari ini, satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Dalam konteks ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya berpendapat, Pak, membela negara itu jihad fisabilillah. Mati membela negara, matinya mati syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang mati membela harta saja mati syahid, apalagi membela harta terbesar, harta terbaik kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini doktrin ini harus kita renungkan dulu tapi ya. Direnungkan, dipelajari. Ini sedang saya rekomendasikan ke MUI untuk jadi fatwa tunggal. Al-jamaah itu adalah negara. Untuk jadi fatwa tunggal. Karena kontradiktif dia. Kalau al-jamaah itu NU salah. Kalau al-jamaah itu Muhammadiyah salah benar. Betul-betul salah. Yang benar itu tempat berkumpul para pemimpin umat. Dan tidak ada yang legal. Tidak ada yang punya kewenangan mengalahkan negara. MUI cuma sekelompok orang. Tidak punya kekuatan, dia hanya negara. Nah ini harus disepakati oleh semua ulama, semua perwakilan. Lagi saya usulkan terus ini. Dalam ceramah kapanpun. Baik, segmen terakhir. Masih terakhir juga dia. Segmen terakhir. Pada akhirnya kita menghindari menjadi kelompok khawarij, Pak. Itu yang betul-betul kita hindari. Kita mencegah diri kita. Walaupun kata khawarij ini jangan ditunjukkan ke jidat orang ya. Itu namanya sama saja kita mengkafirkan orang kan. Kita mengkafirkan orang, kekafiran akan kembali kepada diri kita juga. Kita juga kan tidak boleh sok suci kan. Kayak seandainya bapak-bapak teman-temannya ada yang konfrontatif banget ya, marah-marah, saya sih sarankan ya nggak usah dibalas, Pak. Dia ngajak mubahalah, ya jangan mubahalah balik. Karena ngapa? Orang yang gampang betul mubahalah itu tanda dia nggak takut sama Allah. Yuk kita mubahalah, lu apa gue yang benar? Nah, Pak. Lebih baik katakan dituduh orang penakut, Pak, daripada kita banyak bermubahalah. Jangan mau bermubahadah. Wala tuti' kulla hallafim mahin, kata Allah. Jangan pernah mengikuti orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Karena kalau orang gampang bersumpah, tanda dia sedang berdusta. Kan sudah pernah saya sampaikan. Laki-laki kalau mudah bersumpah, itu tanda dia berbohong. Ini mestinya sama ibu-ibu saya ceramahkan ini, Pak. Demi Allah, mah, saya lagi tugas, kata Pak Sumarna. Enggak lagi cewek diketahuan itu, Pak. Jangan macam-macam. Pak Sumarna ini ganteng banget ya, Pak ya. Biar terbang sekalian. Baik, saya masuk ke khawarij. 2 hadis saja, Pak, saya sampaikan ya. Nabi SAW telah bersabda, 1 hadis saja, enggak sebanyak malahan. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jadi khawarij itu memang fasih banget baca Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'.
Di mana sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Malahan Imam Ali berkata, orang Khawarij itu, kata Imam Ali, sholatnya sekali tahajud bacaan paling sedikit 5 juz. 5 juz itu Pak Romi 5 jam sholatnya. Kita sholat 5 jam gempor mah gempor. Jangan ke 5 jam, polisi di SPN, siswa-siswa polisi itu, tak imami sholat tasbih yang 4 rakaat 300 kali tasbih itu. Begitu di rakaat ketiga banyak yang sujud nggak bangun-bangun. Teman-temannya ngelirik, jangan-jangan mati husnul khotimah ini. Begitu selesai salam dibangunkan, bukan mati, udah ngiler semua taunya. Baru sholat tasbih sudah ketiduran. Ini mereka tuh sholat sampai 5 juz bacaannya, kata Imam Ali. Maka sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan kalimat begini. La yahkiru ahadukum, enggak pakai la ya. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amal kalian dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Ini modal buat Pak Romi, modal buat Pak Sumarna Densus 88. Jadi memerangi terorisme itu kewajiban yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, plus perintah undang-undang, perintah negara. Karena sampai Nabi sebutkan sampai 3 kali itu. Makanya fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Memerangi terorisme Khawarij itu pahalanya lebih besar, sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Nanti Pak Romi di hari kiamat Allah panggil. Nama kamu siapa? Romi. Enggak pakai kombes lagi, Pak. Tapi saya doakan beliau jadi jenderal ya, Pak. Kalau beliau jadi Kapolri, keren kita, Pak. Sering-sering diundang kita ke Mabes Polri ya, dengan fasilitasnya. Jadi, nama kamu siapa? Romi. Kerja di mana? Polisi. Tugasnya apa? Densus. Masuk surga, kata Allah. Tapi sebaiknya, kamu siapa? Imam Samudra. Nah, mampir dulu, kata Allah. Karena kamu ngelawan negara, mampir dulu. Sampai datangnya syafaat nantinya. Jadi polisi itu gede betul, Pak, pahalanya. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Fatuba liman qatalahum. Maka beruntunglah yang memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka. Walaupun saya terharu, Pak. Perang dalam konteks kerja Densus bukan lagi perang dalam bahasa lampau. Kalau perang gaya Saudi kan Jamal Khashoggi tangkep, potong-potong. Ini nggak akan masuk YouTube yang ini, nggak enak, negara orang. Nanti takut mengganggu hubungan bernegara. Padahal yang ngomong bukan menteri, Pak, calon menteri ini ya. Amin. Subhanallah. Ngayal. Balik lagi, Pak, bahwasanya Jamal Khashoggi dipotong-potong, dilarutkan, dimasukkan ke dalam septic tank. Karena bagi Saudi semua yang mengkritik pemerintah adalah Khawarij dan halal darahnya. Tapi alhamdulillah, Pak, pemerintah Republik Indonesia tidak menetapkan pengkritik pemerintah adalah Khawarij. Bahkan sangat hati-hati sekali menerapkan undang-undang. Dan kita punya pendekatan yang sangat manusiawi, yang sangat humanis, Pak, ya, subhanallah, luar biasa ya. Mungkin narapidana yang lain, Pak, irilah sama napiter-napiter itu. Coba Pak Romi, yang dikasih modal itu napi begal. Berhenti ngebegal, Pak. Subhanallah. Ada yang dikasih modal sekian 200 juta, 30 juta ya, Pak. Subhanallah. Keluarganya dikunjungi. Bantulah, Pak. Kita bantu menyadarkan teman-teman kita itu ya, Pak. Teman-teman yang terafiliasi. Bahkan saya datangi, Pak. Yang sudah ditangkap-tangkap itu keluarganya saya datangi. Karena teman saya, Nasaruddin itu teman saya, Pak. Soulmate banget tuh ya. Saya berharap nanti negara bisa ngajak kerja sama beliau untuk kepada jalan yang benar. Pendekatannya sudah sangat humanis. Kasih modal Pak Romi kan gitu ya. Untuk kegiatan ini sungguh luar biasa ya. Negara hadir dan memperlakukan betul-betul dengan cara yang terhormat. Karena sebetulnya mereka itu bukan orang jahat. Setuju nggak kira-kira, Pak? Cuman salah. Korban saja. Korban dari cuci otak.
kesalahan dalam cara berpikir saja. Nah, kebetulan saya, Pak Dr. Nasir Abbas, Ustadz Sufyan Tsauri, kita semua Pak, kebetulan orang-orang yang diberi hidayah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Ya, mohon maaf agak kepanjangan ngomongnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penyampaian tausiahnya pada kita semua Bapak-bapak. Ada yang ngantuk nggak ini Bapak-bapak? Kalau ada mungkin boleh. Oh ini belum. Sebelum Pak Kiai selesai tadi saya udah mikir sebenarnya Pak. Oh masih ada ya. Oh Pak Kiai udah nggak. Baik. Air putih ada Pak. Kalau yang ngantuk silakan. Nanti sambil kita nunggu kopinya. Setelah ini, Bapak-bapak sekalian, mungkin sudah menyiapkan pertanyaan atau bahan untuk kita diskusi. Bagi yang tertinggal terhadap penyampaian dari Pak Kiai tadi, nggak apa-apa nanti Pak, nanti malam waktu istirahat atau besok atau nanti setelah kembali ke rumah, Bapak-bapak bisa buka YouTube channel beliau, Ustadz Suparman Abdul Karim. Di situ banyak sekali video-video yang beliau sampaikan, termasuk yang tadi juga disampaikan kepada kita semua. Tapi jangan lupa Pak, like and subscribe. Tapi jangan dimarahin. Buat saudara-saudara kita yang lain. Baik, mungkin sekarang kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya terhadap apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. Mungkin di sesi pertama ini saya persilahkan 3 penanya Pak, bagi yang ingin bertanya silakan. Silakan boleh dari ujung, tengah, dan pinggir atau